Anycast ini sebenarnya alat yang sudah lama banyak digunakan teman-teman di luar sana untuk bisa memproyeksikan dari gadget, mungkin dari handphone masuk ke TV yang belum pintar. Nah, sekarang sih lagi zamannya adalah smart TV. Nah, kalau sudah smart TV itu kan bisa connect Android, bisa langsung di-sharingkan untuk tampilan mirroringnya itu secara sudah include di dalam TV-nya. Nah, contoh di TV ini belum smart TV, jadi masih sudah LED tapi masih yang ketinggalan zaman lah, masih old. Nah, kita memerlukan alat tambahan, contohnya seperti ini, Anycast. Merek yang lain ada, mungkin ada Chromecast ataupun yang lain lagi, apalagi ya saya lupa. Tapi ini cukup murah harganya, jadi kita menggunakan alat yang ini saja. Tinggal kita nanti hubungkan ke televisi, langsung kita konekkan ke sini dan bisa melakukan mirroring dari handphone ke TV. Nah, kita lihat di sini dalam bentuknya dongle ini, kita tinggal masukkan ke dalam slot HDMI. Jadi jika di TV sudah support dengan adanya slot HDMI, tinggal kita masukkan. Tetapi alat ini masih membutuhkan supply power, yaitu menggunakan slot USB-nya ini. Terus masuk ke bagian belakang ini ada slot micro. Nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Ini masuk ke HDMI TV, tinggal ini nanti bisa dimasukkan ke slot USB yang ada di TV, ataupun kalau tidak menggunakan slot USB di TV, power outlet yang untuk charge handphone itu juga bisa. Kalau ke sini, nah itu kalau menggunakan power outletnya charger handphone itu, jika mungkin kalau di TV-nya tersebut itu hanya tersedia slot 1, dan biasanya slot 1 itu USB digunakan untuk flash disk. Jika kita membutuhkan 2 slot, jadi nggak bisa koneksinya, jadi mau nggak mau harus memerlukan koneksi power yang di luar TV. Oke, kita langsung coba masukkan atau cara mengkoneksikan ke TV tersebut. Nah, ini kita lihat di balik televisi atau di balik TV-nya, di bagian belakang tersebut ada slot HDMI, ada 2, terus ada slot USB-nya. Nah, di sini USB-nya itu cuma 1, sehingga kalau kita memerlukan power dan powernya kita gunakan untuk menggunakan kabelnya digunakan untuk masuk ke dongle, sehingga jika kita akan memutar file dari USB, slotnya habis, mau nggak mau harus menggunakan charger tambahan atau power outlet tambah. Nah, karena kita tidak menggunakan USB-nya untuk menggunakan putar file yang ada di USB, jadi powernya kita langsung menggunakan dari slot tersebut. Oke, kita langsung coba aja masukkan seperti biasa, langsung dicolok aja di situ. Oke, ini slot HDMI, langsung aja ke belakang, langsung masuk. Ini untuk USB-nya kita lepas, agak sulit, sorry. Oke, oh ternyata ini bodinya agak gemuk, sehingga kita masukkan slot USB-nya dulu untuk power. Oke, selanjutnya slot mikronya kita connect di sini, dan kita masukkan yang HDMI. Oke, ini sudah masuk ke slotnya USB dan HDMI. Lanjut, kita nyalakan televisinya, power on. Oke, kita tidak di-endorse oleh merek tersebut. Nah, di situ kita langsung masuk ke HDMI. Jika memang ternyata dinyalakan belum masuk ke source HDMI, kita bisa pilih di source-nya dulu antara TV, HDMI. Sorry. Oke, ini ada pilihan TV, HDMI, HDMI-nya kedua, terus AV dan komponen yang lain. Karena sudah terdetek di HDMI, kita masuk di sini. Nah, ini tampilan pertama.
Jadi ada dua mode. Yang pertama ini adalah untuk bisa mengkoneksikan koneksi internet WiFi. Jadi dongle ini nanti bisa kita koneksikan ke internet yang sudah tersedia di ruangan ini atau di ruangan rumah teman-teman menggunakan WiFi. Tinggal scan barcode ini, nanti akan diarahkan ke namanya web, alamat web di dongle ini, sehingga nanti tinggal kita setting, masukkan password, dan kita pilih WiFi mana yang akan dikoneksikan, secara otomatis akan connect ke dongle tersebut. Nah, jika dongle tersebut sudah terkoneksikan dengan WiFi kita, gadget kita bisa kita sambungkan juga, tidak langsung menggunakan WiFi yang tersedia di ruangan ini, tetapi bisa langsung nyantol lah, bahasanya nyantol ke dongle ini, jadi sebagai repeater juga. Dongle ini connect ke WiFi tempat kita, di sini sudah tersambung di SPIM Holding. Nanti untuk gadget kita bisa connect ke dongle ini, jadi numpang seperti itu. Kita akan gunakan mode yang kedua untuk bisa mirroringkan gadget tersebut. Jadi nanti di dongle ini, dibalik contohnya seperti ini ya, lihat ya, ini bagian depannya, di baliknya sebelah belakangnya sini ternyata ada tombol kecil. Itu bisa untuk merubah tampilan mode yang pertama dan masuk ke mode yang kedua. Paling gampang kita tinggal tekan saja masuk ke mode yang kedua. Nah, posisinya agak kejepit. Nah, kita tekan sekali aja. Nah, ini langsung masuk ke mode kedua, bisa kita coba koneksikan. Nah, ini untuk tampilan, mungkin beberapa HP merek-merek lain bisa berbeda tampilan menunya untuk setelannya atau settingnya. Ini kita coba di handphone Xiaomi. Masuk ke setelan, geser ke atas, masuk di koneksi dan berbagi. Geser ke atas, tampilan nirkabel. Nah, di sini ada beberapa pilihan nanti muncul atau belum, ini belum muncul. Nah, ini. Nah, ini sudah muncul, namanya standarnya di dongle tersebut adalah Anycast ED445A. Tinggal kita tekan, pilih untuk menyambung. Kita tunggu. Nah, di sini ada notifikasi ready to display. Nah, itu sudah tertampilkan sesuai dengan layar yang ada di handphone kita. Kita buka seperti ini, bisa coba kita putar, mungkin buka aplikasi YouTube. Nah, seperti ini mungkin coba kita buka di ini deh, kita tes. Oke, sudah masuk ke aplikasi YouTube, tinggal kita coba putar satu. Untuk suaranya sudah otomatis ikut juga include masuk ke suara di televisi. Kita naikkan volume di sini, volume di TV juga ikut naik. Untuk tampilan full screen-nya tinggal kita sesuaikan handphonenya. Kita tidurkan atau landscape, dia juga akan ikut tampilannya berubah menjadi landscape. Ya. Nah, mungkin itu. Sehingga mungkin kalau kita pada saat di luar ruangan, kita mengadakan meeting, terus memerlukan suatu media untuk mempresentasikan data kita, dan ternyata file data kita tersimpan di handphone, dan ternyata di sana tersedianya nggak ada PC atau laptop ataupun apapun, tersedianya cuma layar seperti ini. Nah, bisa kita masukkan dongle tersebut, terus kita koneksikan, kita buka PowerPoint-nya atau datanya dari sini, kita bisa presentasi melalui layar yang tersedia tersebut. Nah, mungkin itu sedikit tips atau cara bisa kita bagikan ke teman-teman semuanya untuk bisa mempermudah bagaimana memanfaatkan yang namanya televisi yang belum smart seperti ini, sehingga bisa kita koneksikan dengan menggunakan handphone atau gadget yang kita miliki
dan lebih bisa berguna lebih banyak lagi. Jika ternyata di tempat kita tuju atau tempat untuk presentasi itu ternyata tidak ada layar yang besar di televisi yang seperti tadi kita infokan, dan adanya ternyata hanya layar monitornya saja, tidak ada PC-nya, tidak ada laptopnya, tidak ada alat untuk bisa mengkoneksikan, ternyata cuma ada monitor komputer seperti ini. Bisa digunakan juga. Tinggal kita memerlukan yang namanya koneksi tambahan atau konverternya seperti ini untuk VGA. Jika memang monitor tersebut tidak ada koneksi HDMI, hanya tersedia VGA. Biasanya untuk monitor PC itu hanya yang lama ya mungkin ya. Kalau yang terbaru mungkin sudah ada HDMI-nya. Nah, yang lama hanya tersedia VGA. Jadi kita memerlukan alat tambahan wujudnya seperti ini. Mungkin model yang lain ada juga, tapi yang saya punya adalah wujud yang seperti ini. Di sini untuk VGA-nya, di sini untuk masuk slot HDMI, dan ada lubang satu lagi kecil. Ini untuk audio. Jadi begitu masuk ke sini, kan di sini tidak ada slot audionya. Mau nggak mau kita harus menambahkan seperti apa ya, aux in masuk ke sini, keluar masuk ke speaker. Nah, tinggal kita koneksikan untuk slot HDMI dia yang ada di dongle. Masuk ke slot HDMI di sini untuk konverternya, dan untuk VGA-nya sini masuk ke monitor ini. Kita balik, ada di belakang. Nah, di sini slotnya. Tinggal kita hubungkan saja. Sorry, lubangnya seperti ini. Nah, colok. Dan kita tinggal masukkan koneksi powernya di belakang. Terserah nanti powernya ini USB-nya mau pakai power yang mana, pakai slot apa namanya untuk kepala charger handphone juga nggak masalah seperti ini. Nah, tinggal kita koneksikan seperti caranya tadi, dari handphone, dari laptop, ataupun dari tablet dan lain-lain, bisa diproyeksikan di layar monitor ini juga. Fungsinya sama seperti di TV yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.